Diri apa duduk? Diri boleh nggak? Diri boleh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak pakai dua, Pak. Satu cukup. Iya. Soalnya kali dua ada yang marah di rumah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Selesai Pak. Ya, yang saya hormati Sohibul Musibah, khususnya keluarga besar Bapak Iskandar Ari bin Ari Sairun. Kita doakan mudah-mudahan almarhum ini mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya diceritakan sama Pak RT, almarhum ini orangnya royal banget gitu. Karena orang royal, benar nggak Pak? Iya, suka ngasih makan orang sahur, buka. Dan mudah-mudahan anaknya nanti nerusin nih Pak, biar jadi amal jariah. Karena amal yang kekal itu adalah sodako. Kalau sholat, kalau orang udah meninggal, selesai. Ya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini. Allah mudahkan langkah kaki kita dengan berbagai macam kepentingan dan kesibukan kita. Allah pilih kita untuk duduk di majelis taklim ini dalam rangka kita takziah mendoakan almarhum. Mudah-mudahan kehadiran kita menggembirakan keluarga dan doa-doa yang kita panjatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang saya hormati guru saya, izin Pak Ahyar ya. Saya ngomong di sini kurang pantas nih, ada guru saya. Mohon izin doanya Pak. Ya, para bapak-bapak sekalian yang saya hormati, ibu-ibu yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, pada malam hari ini sudah terasa Pak, taman-taman surga ini. Udah kerasa. Tadi saya dengar Ustadz Imam kita ini, wallah Pak, kayaknya suasana udah kebayang itu di surga Pak. Kumpul kita kongko Pak gini Pak. Nanti di surga kan bisa kongko ya Ustadz ya? Iya. Cuma masalahnya kita kalau kongko sama Ustadz Ahyar susah. Dia ketinggian. Kita di bawahnya. Jadi kita, kalau dia bisa ngunjungin kita mau nggak bisa. Maka nih kita kejar nih target kita biar levelnya nyampe naik sampai kayak Ustadz Ahyar nih. Amin. Iya, ini kan bulan suci Ramadan nih, dikit lagi. Jadi kita ngejar target nih. Tapi sebelumnya cek sound dulu nih. Maksudnya kan kita kalau mau tarhib Ramadan katanya suruh siap-siap menyambut bulan suci Ramadan. Ini kan kayaknya muka-muka lama semua nih. Muka-muka di atas 40 tahun ini. Yang puasanya udah lebih dari 30 tahun. Ini saya mau cek nih, kira-kira kan perintah puasa itu kan akhirnya apa? La'alakum tatakun. Kan kalau pada sertifikat rumah sama sertifikat tanah pada punya semua nih Pak ya. Ada nggak di sini yang punya sertifikat takwa? Kan kemarin puasanya udah lama. Udah berapa tahun Pak? Yang 60 tahun udah berapa tahun tuh? Iya, berarti kan la'alakum tatakun itu punya sertifikat. Nah nggak Pak Ustadz Ahyar? Ada nggak kira-kira di sini yang udah ngaku jadi orang bertakwa? Nggak ada, berarti masuk neraka semua dong. Nah iyalah, kan ayatnya ya Ustaz ya. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kan surga buat orang yang takwa. Di sini kan belum ada yang berani ngaku takwa. Berarti nggak ada yang masuk surga dong. Benar nggak Ustaz? Kalau secara literasinya kan begitu. Kalau nggak ada yang berani ngaku takwa, surga buat orang yang bertakwa.
Sedangkan puasa membentuk pribadi-pribadi jadi orang takwa. Mudah-mudahan semuanya ini jadi orang takwa. Yakinlah Pak, kita jadi orang takwa. Memang Allah tidak spesifik orang tahu bahwa dirinya itu orang bertakwa. Tapi Allah kasih ciri-cirinya. Tapi kita cek dulu nih. Kita ini kan kalau mau puasa mesti badannya sehat, ruhnya sehat. Maka kita cek dulu, kan Bapak mah kalau mau pulang kampung sama cek apa kalau mobil, Ustaz? Enggak, kalau mobil tune up ya. Cek dulu bannya, olinya, kira-kira nih mobil bisa nggak sampai ke Jawa nih gitu. Nah, kita kan nanti mau puasa 30 hari nih. Masih dicek juga ini, check up. Fisik mungkin kita bisa. Kalau orang sakit fisik itu gampang deteknya. Kalau orang pusing pasti langsung kerasa di fisiknya. Yang udah umur-umur nih kalau habis duduk begini bangun udah kerasa deh. Iya. Kalau sakit fisik itu ngeceknya gampang dan orang banyak sadar. Tapi kalau sakit ruh kita sakit itu jarang yang menghiraukan apakah fisik kita sakit apa enggak. Maka sekarang kita cek dulu ruhiyah kita. Sekarang sehat apa enggak nih, mau masuk besok nih perjalanan jauh nih. Ada tamu agung yang harus kita dapatkan semaksimal mungkin. Maka kita harus cek dulu nih ruhiyah kita bagus apa enggak. Gimana kita bisa ngecek ruhiyah kita bagus apa enggaknya? Allah kasih di surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jadi ciri-ciri orangnya imannya sehat, ruhnya sehat, ruhiyahnya sehat adalah kalau dibacakan ayat-ayat Allah itu ada getaran di hatinya, merinding. Saya tuh tadi dengar Ustadz Imam kita baca Quran tuh kerasa Pak, rasanya tuh kayak di surga gitu Pak, kerasa. Iya. Jadi ada rasa gitu. Jadi kalau misalnya kita dengar ayat Quran, dengar tausiah, pala kita puyeng, dengar orang baca Quran uring-uringan, ini masalah, sakit kita. Maka kita cek, apakah kita ada di majelis seperti ini nih, adem, nyaman, damai, nah tenang, nah baru ruhiyah kita bagus. Karena ada Pak, saya kan gabung di terapi Quran. Itu kalau ustadz saya baca Quran, itu orang pada teriak-teriak Pak. Kenapa? Karena nggak cocok dia dengerin Al-Quran. Karena ruhiyahnya jelek. Karena di dalamnya ada jinnya, ada setannya. Maka orang-orang kayak gini ruhiyahnya rusak. Kenapa? Harusnya dibacakan ayat Quran itu kan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkan. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Nah rahmat Allah itu biasanya kita sejuk, adem, nyaman. Benar nggak Pak? Nah kalau orang dibacain ayat Quran palanya puyeng, masalah nggak? Berarti ruhiyahnya masalah. Maka kita cek, coba kita dengarkan lantunan imam kalau lagi sholat, nyaman nggak? Kan ada orang nih imam lama banget kakinya udah bocor. Ada nggak di sini ngomong-ngomongin imam? Soalnya kan saya imam di masjid. Saya itu imam masjid. Saya orang yang paling sering dikritik. Duh imam bacanya lama banget. Padahal dia kalau ngantri makanan tuh lama banget tuh gacoan Pak, kuat lama Pak. Giliran sholat cuma geser 2 menit 3 menit aja pada ngoceh. Kan aneh nggak? Kita tuh aneh. Masa mau diajak ke surga gara-gara imam lebih 5 menit aja, itu pada ngoceh. Nih besok buktiin terawih Ustaz. Iya itu bener. Saya nih ngisi nih di musola nih. Saya baru diri nih. Itu apa pengurus Pak Ustaz? Gue langsung bilang, Pak Nana, tolong jangan lama-lama ya. Ah itu udah pasti. Nah, jamaahnya nih pada kabur. Maka berubah kaidahnya. Dulu imam ditunjuk untuk diikuti, sekarang imam harus ngikuti makmum. Dirubah tuh kaidahnya. Bener nggak Ustaz? Bener nggak? Iya, ini masalah kan. Masa hadis Nabi dirubah-rubah? Bukan berarti imam nggak paham. Imam itu paham banget tentang kondisional jamaah. Pasti itu. Nggak mungkin dia sholat itu 1 jam, nggak mungkin. Paling geser lebih 3 menit, 4 menit. Cuma masalahnya tadi, ketika ruhiyah seseorang rusak, maka ketika mendengarkan ayat-ayat Allah, setan udah bisik-bisikin. Itu imam kagak bener itu, dia kagak paham, maka ingetin dia. Jangan lama-lama, sampai kemarin viral tuh imam ditabok pakai sendal, terlaluan itu. Bener nggak Pak? Itu kan manusia itu ibaratnya. Para jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebelum masuk bulan suci Ramadan, kita tadi cek dulu nih, ruhiyah kita bagus nggak? Maka kita bangkitkan ruhiyah kita dengan apa?
taubat. Taubat apa? Taubat. Taubat artinya apa? Kembali. Yang dulu keluar dari rel, balik lagi ke relnya. Taubat itu artinya kembali. Kembali ke relnya. Yang kemarin kita mungkin baca Quran malas, sholat jamaah malas, mumpung masih sehat, maka kita datang sholat berjamaah. Karena gini Pak, banyak nanti orang nyesel di akhirat itu. Di Quran kalau kita baca, banyak ayat-ayat yang menggambarkan seseorang itu menyesal. Dari awal nih, ketika orang baru mati setelah sakaratul maut, ayatnya tadi kan, wan piku mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'as-sadaqah wa aku minas solihin. Saya ngebahas yang atasnya ya, yang terakhirnya aja. Ya Allah, saya kembaliin sebentar aja. Saya mau melakukan amal kebaikan berupa sedekah. Benar nggak? Itu orang baru mati, langsung pengen balik lagi ke dunia. Nah, kita yang udah di dunia, pengen balik lagi ke dunia nggak? Maka ulama-ulama mengajarkan kalau ruhiyah kita buruk, datang ke kuburan. Kita membayangkan orang yang di kuburan pengen hidup lagi, pengen balik ke dunia, pengen melakukan amal soleh, sedekah. Kata Daslan Latif, kemarin dibilang, kenapa pakai sodakoh dibilang? Nggak sholat, nggak haji, nggak amal yang lain. Kata dia, kalau sodakoh itu amal yang kalau dia sudah meninggal masih tetap mengalir. Kalau sholat, itu kalau orang yang sudah meninggal, selesai pelakunya. Maka orang-orang berlomba-lomba berkeinginan untuk mengamalkan hartanya untuk amal jariah, supaya nanti ketika dia ketika dia sudah meninggal dunia, amal itu akan mengalir terus. Jadi ini penyesalan seseorang, itu baru meninggal aja dia sudah menyesal, pengen balik lagi ke dunia. Maka sebagai ibrah pelajaran buat kita, nah kita kan masih napas, masih hidup, benar nggak Pak? Iya, maka manfaatkan sisa-sisa, ini bukannya start awal saja, kita mau di sisa umur. Iya kan, kalau udah masuk 40 tahun ke atas itu katanya udah sisa umur. Kenapa? Kalau orang di usia 40 tahun ke atas, urusan dunianya lebih utamakan daripada urusan akhirat, udah tanda-tanda celaka. Maka yang ngerasa umurnya udah 45 ke atas, udahlah, tensi untuk dunianya mulai dikurangi sedikit-sedikit. Kenapa? Karena emang aturannya begitu. Kenapa Allah banyak memberikan isyarah-isyarah dalam fisik kita, itu tentang ibadah ritual. Contohnya nih, yang udah umur-umur. Saya tuh sering banget baca WA-nya Pak Ustadz kita, Pak Ahyar. Itu jam 3 itu udah tahajud. Masya Allah, jam 3. Iya, bener. Karena orang tua ya, orang umur ya, itu pasti malamnya nggak bisa tidur. Kalau orang nih, orang udah umur di atas 60-an, pasti apa ya, kalau dia tidurnya jam 9, dia bangun jam 1 atau jam 2, pasti susah tidur lagi. Itu isyarah sebenarnya kata Allah, lu udah mau mati besok, bangun tahajud gitu sebenarnya, bukan bangun kencing doang, keluar ngerokok, nyari angin katanya. Ada Pak yang begitu. Yang nggak ada di sini mah. Nggak, maksudnya itu sebenarnya kan ayat Allah itu kan ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Yang tersurat yang sering dibacain sama Ustadz kita, Al-Quran. Yang tersirat itu kan itu tadi ayat-ayat kauniyah yang kita dikasih isyarat, cuma banyak yang nggak nyadar karena sensornya udah rusak. Iya, sensornya udah rusak banyaknya. Kalau sensornya sensitif, iya, kenapa kok di usia segini kayaknya kalau malam itu susah tidur. Nah, ternyata sebenarnya isyarat suruh tahajud. Iya, bukannya bangun kencing nonton TV, apalagi musim bola. Wah, kacau. Bola dibela-belain. Udah mau mati besok, bola dibela-belain. Karena gini ya, orang tuh kalau dia nggak sering ngaji kan jarang diingatkan, sehingga banyak yang nggak sadar. Mungkin kalau bapak-bapak yang sering ngaji itu banyak yang paham, tapi ada sebagian orang karena kesibukan dunianya itu nggak sempat ngaji. Saya pernah punya murid ya, saya kan ngajar tahsin tuh. Ada satu orang pedagang Pak, pedagang gorengan. Itu kalau sholat subuh itu jam 4. Masih ada Pak, orang sholat subuh jam 4. Saya tanya, kenapa Bapak sholat subuh jam 4? Kata orang Jawa mah, udah manjing. Udah kira-kira menurut dia masuk. Menurut dia, jadi dia belajar agamanya menurut dia. Bukan menurut fikih. Kan menurut fikih mah syarat sahnya sholat itu masuk waktu
sholat. Kalau kata dia, udah mau masuk Pak, tanggung saya mau ke pasar. Iya, waduh, ini orang kalau nggak ngaji sampai mati, sholat subuhnya jam 4 Pak. Bener nggak? Orang dagang kan Pak, kan ngejar belanja. Dia kan nggak sempat belajar. Ya beruntung dia ikut sama saya tanya-tanyain tentang ibadahnya. Nah ternyata begitu Pak, masih ada Pak orang kayak gitu. Kalau bapak-bapak menganggapnya, karena bapak sering ngaji di sini, ada Pak orang-orang yang karena kesibukan duniawinya nggak sempat belajar fikih, hal-hal yang berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan ini nggak paham. Sampai mungkin bapak-bapak yang umur muda tahu ya, dulu kita di akhir Ramadan, itu ada yang jam 3 itu disuruh buka sama orang tua kita. Udahlah, udah mau lebaran besok. Ada nggak Pak yang kayak gitu? Iya, ada Pak, karena nggak paham. Mereka kan belajarnya cuma dengar. Tidak belajar kayak kita di sini sekarang ada bukunya, segala macam, ustadznya banyak. Dulu orang tua saya masih ingat. Udah kira-kira udah mau asar, habis 3:30 itu udah mau orang pada takbiran, kata dia, udah lu buka aja Tong, besok udah mau lebaran ini, kata dia. Iya. Ini kenapa? Karena ketidakpahamannya tentang ilmu. Maka kita bersyukur di sini, apalagi di masjid kita, ustadznya keren-keren udah. Udah semua jenis pemahaman dari tauhid, akidah, akhlak, fikih semuanya udah dibahas. Tinggal masalahnya orang mau ngamalin apa kagak. Kan itu. Makanya sindiran Al-Qur'an kan tentang Al-Qur'an apa? Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mimudakir, dan sungguh telah kemudahkan Al-Qur'an untuk menjadi pelajaran. Pertanyaan Allah, Pak, adakah orang yang mau ngambil pelajaran dari Al-Qur'an itu? Masalahnya, ada nggak keinginan kita untuk belajar Al-Quran? Maka tadi ciri-ciri ruhiyahnya bagus adalah kalau dibacakan Al-Quran, lihat-lihat ayat kauniyah, ayat-ayat yang tersirat, itu langsung sensitif jiwanya, teringat akan kehidupan akhirat. Dan orang-orang yang paham tentang kehidupan akhirat itu dunia sementara, akhirat selamanya. Tapi ingat Pak, syaitan tidak akan membiarkan kita itu punya motivasi hidup akhirat yang kekal. Nggak bakalan. Dia akan terus goda kita untuk terus lalai dalam ibadah. Ingat, syaitan itu ada. Dan dia akan terus meniupkan rasa was-was dalam diri kita tentang kekhawatiran kita. Mungkin Bapak nih khawatir anaknya besok mau nikahin. Ada yang anaknya belum jodoh, entah kalau gue mati kayak gimana. Ada yang mungkin nanti anak kuliah bagaimana. Itu rasa was-was itu akan terus ditiupkan oleh syaitan sehingga kita lalai untuk taat beribadah sama Allah. Sehingga yang harusnya kita di akhir-akhir usia itu lebih mendekatkan diri sama Allah, tetapi kita karena ujian-ujian harta, ujian rumah ujian kematian kayak gini, ujian yang lain sebagainya, was-was kita itu tinggi. Maka pentingnya kita sering datang ke majlis taklim, majlis ilmu, diingatkan sama ustadz kita. Kalau sholat kita diajarkan untuk berzikir. Kita kan kalau habis sholat diajarin tuh, Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kita ada di sini sebenarnya itu gara-gara doa itu Pak. Gara-gara doa itu, jangan bangga kita merasa, wah saya pesantren 10 tahun. Saya merasa ahli zikir, ahli ilmu. Enggak, semua itu la haula wala quwata illa billah. Qadarullah, Allah lah yang menetapkan kita untuk bisa hadir di sini. Bisa nggak Allah bikin kita sakit nggak datang kemari? Bisa. Maka karena doa kita itu kita dikabulkan. Nah kita kan doa kita sebenarnya banyak, cuma banyak yang nggak konsisten. Terutama doa setelah sholat, dalam sholat tuh, ihdinas siratal, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Doa bukan? Kira-kira pada nurut nggak sama doa itu? Udah dikabulin kan? Tapi nggak pada mau. Kan banyak begitu. Yang sholat kan banyak tuh. Seperti satpam di depan nanya, kalau mau ke Ciledug kemana Pak? Naik B02. Tapi ini orang ngeselin, bukan naik BL2, tapi naik R11 ke sono, naik R10 ke Tasaranya. Jengkel nggak satpam? Jengkel nggak? Ya kan dia tadi nanya, katanya kalau ke Ciledug kemana Pak? Naik B02. Nah dia berhentiinnya R11 yang mau ke Pasar Anyar. Satpam jengkel. Kita itu harusnya kalau Allah jengkelan Pak, begitu. Kalau seandainya Allah kan Ghafurur Rahim, Innallaha Ghafurur Rahim. Kan kita tiap hari, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah saya ke jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Siapa? Para nabiyin, sidikin, syuhada, solihin. Siapa orangnya? Tiap hari diajarin sirah nabawiyah, ustadz pada ngoceh aja kan? Diajarin begini, begitu. Tapi apa? Ya cuma didengerin doang. Tapi di jalannya sesuai keinginan dia. Makanya kita itu banyak yang munafik di hadapan Allah. Tiap hari ihdinas siratal mustaqim. Tapi udah dikasih tahu, nggak mau ngikutin. Kira-kira kalau Allah jengkelan ribet nggak?
Makanya beruntunglah kita punya Allah yang maha ghafur, yang maha pengampun. Walaupun kita sering ngeledek, bahasa itu ngeledek Pak ya. Tiap hari berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Tapi jalannya nggak sesuai apa yang diinginkan Allah. Maka ini penting sebagai sarana introspeksi diri kita, bahwa pentingnya kita memahami nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita, sehingga ihdinas siratal mustaqim kita itu bukan sekedar kita ucapkan tiap hari, tapi memang ada konsistensinya, korelasinya dalam kehidupan kita jalankan sebaik-baiknya. Maka peran doa itu luar biasa. Allah lah yang menggerakkan hati kita, Allah yang menggerakkan lisan kita. Maka bersyukurlah orang-orang yang lisannya mudah untuk berzikir, kakinya mudah untuk tepat melangkah kepada kebaikan-kebaikan, mudah melakukan kebaikan-kebaikan, maka bersyukur Pak. Dan orang-orang yang senang sama majelis ilmu itu senang, bagus. Dan orang-orang yang senang majelis zikir itu. Ada satu hadis yang menggembirakan kita ya. Kata Rasulullah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan akan diri hambanya, niscaya dia akan faqihkan, niscaya dia akan mudahkan dalam pemahamannya terhadap agama Islam kita. Jadi kalau Bapak nih, kalau dengar ceramah nggak mudang-mudang gitu, kalau belajar yang kebaikan tentang Islam itu susah banget nempelnya, ini mesti banyak-banyak istighfar. Kenapa? Tadi kan hadisnya apa? Barang siapa yang dikehendaki kebaikan akan diri seorang hambanya, niscaya dia faqihkan, dia mudahkan dia dalam memahami nilai-nilai Islam. Nah, kita belajar nggak paham-paham, ini mesti banyak-banyak istighfar Pak. Kenapa? Khawatirnya tadi kita bukan termasuk orang yang disenengin sama Allah. Harusnya kan hadis tadi apa? Kita mudah. Kalau misalnya Ustaz ngomong tentang sholat tahajud, wah tertarik tadi ayatnya kan, kalau imannya baik, wah langsung tahajud, langsung praktekin, nyaman, wah udah rutin, konsisten sholat tahajudnya. Sholat jamaah diingetin, oh iya, jangan sampai nanti nyesel nih. Ayat penyesalan ya, ada di surat Al-Fajr, sering banget kita baca tuh. Waji'a yauma idzim bi jahannama yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Lalu dia berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya secara pemahaman, saya kalau bahasa Arabnya nggak bisa Pak, tapi saya secara logikanya saya belajar. Gini, jadi nanti orang setelah di yaumil hisab kan ditimbang. Nah setelah di mizan, baik buruk, kemudian nanti dia digiring ke neraka atau ke surga. Nah ini orang gambarannya nyesel ketika dia nanti di yaumil mizan dia termasuk ahli neraka, digiring dia. Waji'a yaum, ketika neraka jahanam didatangkan, ditampakkan dengan berbagai macam siksanya, maka orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Coba kalau dulu saya ikut Pak RT Manto ngaji di Kuba, ngikutin nasihat Ustadz Ahyar, kalau malam tahajud, baca Quran, hatam, segala macam. Nih saya tidak ada di posisi seperti ini. Itu nyesel begitu, ada manfaatnya nggak? Nggak ada. Itu disampaikan sama Allah di dalam Al-Quran supaya nanti manusia nggak komplain. Kenapa? Udah dikasih tahu sih. Wartawan akhirat itu kan cuma Nabi Muhammad sama Al-Quran. Berita-berita itu kan cuma adanya di Al-Quran sama informasi dari Nabi Muhammad yang kita yakini kebenarannya. Dan itu suatu saat nanti di yaumil akhir dan pasti akan terjadi. Maka kondisinya tadi saya sampaikan, di awal dia baru meninggal, dia nyesel pengen dibalikin ke dunia, nanti ketika dia dimasukkan ke neraka jahanam pun dia nyesel juga manusia. Dan ada lagi nih malaikat ngeledek Pak. Nih malaikat ngeledek nih. Kalau bahasa kitanya, di surat Al-Mulk Bapak sering baca, alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Secara bahasanya gini, malaikat nih ya sambil nyiksa iseng dia nanya, dulu waktu di dunia ada nggak orang yang cerita-cerita tentang neraka ini? Ya dia iseng nanya nih, bahasa kitanya malaikat sambil nyiksa dia nanya, dulu waktu kamu hidup di dunia ada nggak orang yang menceritakan tentang siksa neraka yang dahsyat ini? Apa jawab mereka? Qalu bala qad ja'ana nazirun. Benar, ada orang yang mengingatkan tentang kejadian ini, tapi saya mendustakannya. Saya nganggap nggak ada. Itu mah klise, masalah urusan akhirat nanti urusan belakangan. Apa kata dulu kata ibu kita, apa akhirat itu apa namanya? Cuma mimpi ya.
Iya. Padahal akhirat itu sebuah kepastian. Tapi ada orang-orang yang menganggap urusan akhirat mah urusan belakangan. Buktinya yang mati nggak balik lagi. Iya benar ya Pak. Berarti dia betah dong. Di itu tetangga saya ada yang ngomong gitu, saya jengkel banget. Ya diajakin ngomong-ngomong gitu, saya mah serius ngomong. Dia bilang orang udah mati. Dia yang udah mati aja gue nggak pernah lihat dia balik lagi. Berarti kan dia betah. Kalau dia nggak betah mau dibalik lagi karena dia begitu. Ngeselin nggak jawaban begitu Pak? Itu jawaban orang yang kalau kata orang itu udah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Udah susah udah nggak usah yang begitu bisa diajakin ngomong dah. Ada orang kayak gitu, banyak Pak, masih ada. Orang kalau kita ajak sholat berjamaah, udah duluan aja, salamin aja gua sama malaikat. Salamin aja yang di masjid. Kadang-kadang saya iseng, gue salamin sama malaikat Israel. Jadi marah. Lalu begitu juga ada. Nah, ini orang-orang yang hatinya udah tadi ruhiyahnya jelek, nggak punya nggak punya sensitivity-nya. Jadi diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang Rasulnya, tentang ibadah, tentang akhirat itu udah nggak ada rasa sama sekali. Tapi kalau diingetin masalah duit, ada pemantau nanya, rumah yang lagi dicari nih, coba cari deh. Langsung gerak dia. Malam-malam aja nih, jam 9:30 malam nih, telepon Ustaz Manda misalnya, cariin gue dong rumah nih, gue ada pembelinya nih. Berangkat nggak dia? Berangkat lah. Duit. Ya duit. Coba subuh ya, as-salatu khairum minan naum. Lanjut aja dah, nyantai. Padahal tawaran Allah, 2 rakaat sunnah sebelum subuh lebih aku cintai dibanding dunia dan segala isinya. Itu mah rumah doang, kecil Pak. Benar nggak? Iya, cuma untungnya 10 juta, 20 juta, kecil. Allah nawarin apa? Dunia dan segala isinya, nggak pada mau. Kenapa? Karena manusia itu makhluk materialistis. Cara berpikirnya yang kelihatan aja, yang kelihatan aja males. Maka mudah-mudahan nih ketua DKM kita duitnya banyak Pak. Iya. Sehingga nih dia kalau subuh datang duluan, dia ngomong. Dia datang nih begini. Para jamaah yang datang sab pertama saya kasih duit 10 juta. Ya. Kira-kira royal penuh nggak? Ya penuh. Ya bayangin Pak. Manusia cuma dikasih segitu aja berebut Pak. Berebut. Tapi dia nggak tertarik sama surga. Padahal surga serendah-rendahnya itu 10 kali dunia Pak. Bahkan yang di dunia nggak sempat kawin banyak ya. Ditawarin 72 bini cakep. Bener nggak? Di dunia nggak sempat dapat bini cakep nih karena mungkin modalnya kurang. Masih ada harapan di akhirat. 2 boleh Ustaz. Ya artinya kita itu masih punya kesempatan di akhirat nanti udah hidup kekal selama-lamanya dan kita bisa happy, baik, senang gitu. Di dunia, sesenang-senangnya orang di dunia itu pasti ada masalah ketidaksenangan. Maka kebahagiaan di dunia itu sifatnya kamuflase, sifatnya enggak yang hakiki. Pasti ada aja cacatnya. Kebahagiaan yang hakiki itu adalah akhirat. Ini orang dari muda ngumpulin duit ya. Duitnya udah kayak kemarin di kamar Pak Ustaz, 1 triliun ya? Dengar gak Pak? Ya istri saya ngasih tahu, nih Bi, orang ngumpulin duit apa 1 triliun di kamar. Kata saudaranya, lu salah sih, coba taruh di rumah gue, kata gitu, diambil sama KPK. 1 triliun, kira-kira dia bahagia nggak? Enggak. Apalagi orang nih udah umur 70 tahun, walaupun dia udah ibaratnya nggak ngapa-ngapain, tetap nggak bahagia. Kenapa? Udah asam urat, diabetes, makan nggak bisa banyak, jalan-jalan mau keliling ke luar negeri nggak kuat dingin, kakinya udah nggak kuat jalan, tetap kebahagiaannya nggak sempurna. Dia mau kawin lagi senang sama perempuan cakep juga nggak kuat juga. Maka kita punya kesempatan di akhirat, maka kita visi hidup yang terbesar adalah bagaimana kita mencapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesempatannya besok nih, bulan suci Ramadan, kita dikasih umur, mudah-mudahan kita bisa maksimalkan dan kita jadi orang takwa, dan orang takwa itu nanti dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini ada satu cerita ya sebagai penutup ya, bahwa Ramadan itu luar biasa Pak. Jadi ini hadis Ibnu Majah dari Tolha bin Ubaidillah. Dia mimpi cerita dulu di zaman Rasulullah ada 2 sahabat yang dia perang mati syahid, yang satu meninggal, yang satu masih hidup. Kemudian yang masih hidup ini meninggal setelah lewat 1 kali Ramadan. Di dalam mimpinya Tolha bermimpi dia ada di pintu surga. Itu di dalam pintu surga dipanggil. Yang pertama dipanggil adalah
orang yang meninggal setelah menjalankan bulan suci Ramadan 1 kali. Yang meninggal mati syahid dipanggil belakangan. Nah, ini Tolha cerita sama sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat itu nggak percaya. Masa sih yang mati syahid belakangan, dia yang mati nggak syahid duluan. Maka cerita itu didengar sama Rasulullah. Dan Rasulullah akhirnya membenarkan mimpinya Tolha. Kenapa? Apa alasannya? Karena apa? Dia 1 tahun ketemu bulan suci Ramadan dan dia memaksimalkan bulan suci Ramadan. Sedangkan temannya cuma hanya mati syahid. Maka jarak mereka adalah seperti jarak antara langit dan bumi. Luar biasa nggak, Pak? Hanya selisih, yang satu mati syahid sebelum Ramadan, yang satu masih mati dalam keadaan sakit setelah dia puasa Ramadan. Maka kata Rasulullah, selisih jarak antara mereka itu seperti langit dan bumi. Maka kalau kita pahami secara mendalam bahwa Ramadan itu luar biasa nilainya, maka pembentukan karakter kita mudah-mudahan di bulan suci Ramadan, badan kita disehatkan, fisik kita dikuatkan, semua yang berkaitan dengan fasilitas kita untuk memaksimalkan bulan suci Ramadan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubalighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat bil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan ila ruhi Bapak Iskandar Ari bin Ari Sairun. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ij'al kuburahu min riyadil jannah waj'al kuburahu min riyadil jinan. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna jinabah. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.